Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang materi aliran salafi. Definisi dan asal-usul aliran salaf. Secara bahasa, kata salaf berarti yang terdahulu. Lawan katanya adalah khalaf, yaitu yang datangnya kemudian. Kata salaf kemudian digunakan sebagai nama dari salah satu aliran alam di dalam Islam. Secara konkret, aliran ini muncul pada abad ke-4 Hijriah, 10 Masehi, oleh para pengikut Imam Hambal. Pendapat-pendapat yang diutarakan oleh aliran ini demikian menurut para tokohnya, mengacu kepada pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang berupaya menghidupkan dan membela metode serta akidah-akidah salaf. Jadi aliran salaf berupaya untuk menghidupkan kembali dan membela metode serta pemikiran kalam yang ditampilkan oleh generasi para sahabat dan para tabi'in. Salafi adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat secara murni tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Berdasarkan syariat yang ada pada generasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka dan orang-orang setelahnya, bagi aliran salaf, sumber pengetahuan tentang akidah dan hukum, baik global maupun terperinci, hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Islam berkembang dan berhasil menerobos daerah-daerah luas di luar semenanjung Arabia yang penduduknya telah memiliki tingkat kecerdasan dan kemajuan tertentu, pola pemahaman terhadap Islam merasa perlu terhadap metode dan cara baru dalam memahami dan menjelaskan Islam untuk meyakinkan penduduk negeri, dan menaklukkan telah terbiasa menggunakan argumen dan bukti rasional dalam perdebatan. Perdebatan di sekitar persoalan agama. Dengan demikian, sebagian tokoh Islam terdorong mempelajari ilmu mantik serta filsafat. Ajaran agama tidak melulu dipahami berdasarkan argumen nas yang lazim dipahami secara harfiah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, melainkan tidak jarang harus dipahami secara rasional berdasarkan takwil dan qiyas. Dalam perkembangan selanjutnya, kecenderungan mempelajari dan menggunakan mantik serta filsafat ini tidak lagi sekedar kebutuhan untuk mengimbangi orang-orang di luar Islam, melainkan sudah menjadi kegiatan tetap bagi kalangan tertentu, khususnya oleh para tokoh Mu'tazilah. Itu tentang definisi serta asal-usul aliran salaf. Selanjutnya yaitu tentang metode aliran salaf. Telah kita ketahui bahwasannya aliran salaf mencela metode pemikiran rasional seperti yang dikembangkan oleh para filosof dan para mutakallim, terutama Mu'tazilah, termasuk pula Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Aliran salaf datang dengan seruan agar kembali kepada metode pembaharuan akidah yang digunakan oleh generasi salaf. Para sahabat dan tabi'in, mereka mengandarkan masalah akidah hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan melarang para ulama memikirkan lebih jauh dalil-dalil Al-Quran. Sikap anti-mantik dan filsafat oleh aliran salaf ini tentu saja jangan dipandang sebagai sikap anti akal. Bagi mereka, akal tetap mempunyai peranan besar dalam Islam, namun harus diakui bahwa keterbatasan akal tersebut lebih besar dibanding kemampuan dan kebebasannya. Bagaimanapun, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah otomatis meniscayakan pengakuan akan peranan akal dalam Islam. Aliran salaf menolak keras metode yang dipinjam oleh para mutakallim dari istilah-istilah filsafat Yunani yang diberi baju Islam. Bagi mereka, penggunaan metode mantik dan filsafat Yunani oleh para mutakallim tersebut adalah suatu tindakan bid'ah sebagai penambahan terhadap dan penyimpangan dari yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yusuf dan Mbak Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.